Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana nih? Hijau Tavia dari Lampung. Di Lampung ya. Itu di Taiwan berapa lama? 3 mau ke 4. Mau keempat ini ya. Jadi yang apa namanya? Yang terakhir ini ya, terakhirnya. Terus berapa tahun di sini? 4 tahun maksudnya. Oh, 4 tahun. Iya. Oh, bukan keempat kali Bukan gitu maksudnya. 4 kali. 4 tahun gitu. 4 tahun. Lalu alasannya, maaf ya, alasannya dulu kenapa kok pilih jadi swasta gitu? Ya, pertama tergiur sama teman. Itu gaji gede gitu ya. Iya, gaji gede, kerjanya enak gitu. Tapi ya Ternyata ya tergantung nasib, tapi kan udah ngerasain tidur di tengah lapangan Sincu itu. Masa, ya depan Allah. stasiun itu, soalnya nggak punya duit itu. oh jadi memang Pindah tidur majikan kan kerja ke ini apa, jaga orang tuanya rewel nggak mau tidur, malam, jadi nggak pernah tidur ya. jadinya belum gajian kabur aja. Ada Itu duit pas taksi udah berhenti di situ. nah sebelumnya nggak ngomong sama agensi sama ini, oh, sama begini nggak tidur atau ini, telepon 195 atau agenmu nggak langsung aja. Jadi waktu itu naik taksi langsung kabur. di mana tadi? Di lapangan Sincu. Iya, tidurnya dulu. Ya Allah. Dan selama swasta ini gimana nih, maksudnya suka dukanya gitu? Ya job kan, karena itu sih pindah sana pindah sini duitnya ya habis Buat bayar buat job, taksi bayar job, sama gitu. job, iya. Terus gimana pesan untuk teman-teman? Ya, jangan kabur. Iya. Kaburan nggak, jadi swasta nggak seenak yang dibayangkan ya. Dibayangkan, ya. Gaji gede tapi kan resikonya juga gede. Jadi harus siap itu ya. Harus siap ya. Ada duit kalau ini kan. Hah? Itu kamera. Nggak apa-apa, nggak kelihatan kok. Jadi pesannya untuk teman-teman kalau bisa jangan kabur ya gitu. Jangan kabur. Soalnya ya enak nggak enak sih kalau yang dapat pas. Ya mungkin enak, kalau nggak pas ya banyak buktinya yang nggak enak. Iya, jadi untuk teman-teman pesan dari Wiji ya, kalau bisa jangan kabur gitu ya. Kalau memang terpaksa ya harus kabur gitu. Kalau kayak bisa pindah majikan ya, tapi sekarang mah dipersulit mau pindah majikan. Ya karena nggak ada gantinya gitu. Iya. Jadi ya bismillah ya, untuk teman-teman pesannya sehat selalu, jangan kabur gitu ya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari daerah mana? Saya dengan Mbak Citra. Ya namamu siapa toh, mau sebut Cikra? Ya jujur, jadi bahasa dengan itu Iya, bisa namanya siapa? Namanya siapa? Saya Daima dari Banyumas Purwokerto. Banyumas Purwokerto, iya. Terus Daima itu di Taiwan udah berapa tahun? Saya jujur loh Isina. Nggak usah isin lah, ngapa? Kurang tahun? 3 tahun lebih enak. 15 tahun ya? 15 tahun. Tuh resminya berapa, Mi? Berapa tahun? 8 tahun. Resminya 8 tahun, sisanya swasta gitu ya. Di saat, kenapa waktu itu alasannya kenapa kok sampai pengen jadi swasta gitu? Ya karena harus jaga dua orang sakit. Orangnya nggak pernah tidur 24 jam. Oh. Nggak kuat. Udah telepon agensi 195 belum? Minta bantuan? Enggak. Kemungkinan cuma diginiin atau gimana pikiranmu gitu, enggak? Ada pikiran gitu enggak? Kalau aku lapor sama agensi atau majikan paling juga sabar gitu, atau ada pikiran begitu enggak? Mereka ya suruh sabar, mereka ya baik, cuman akunya nggak kuat. Lelah gitu ya, terlalu capek. Jadi intinya langsung son lah, aku pilih jalan gini aja gitu. Nah di saat jadi swasta itu susah senangnya di mana, Me? Susahnya tapi aku Biasa aja. gajinya juga lebih besar gitu. Pertama gajinya lebih besar gitu, tapi kan nggak bebas kan intinya gitu. Tapi aku rasa karena aku ya netep gitu. Oh, jadi kerjanya tuh tetap gitu. Selama 7 tahun ini kerjanya cuma Satu tempat 4 tahun nih, terus dua tempat lah. oh, 2 tempat, berarti 7 tahun ini 2 tempat aja gitu ya. Jadi how gitu ya. Pesan untuk teman-teman? Teman-teman kalau yang belum kaburan ya jangan kabur dulu. Biar tenang, tapi semuanya itu juga tergantung nasib kita lah ya.
Kalau kaburan ada yang nasibnya baik ya banyak, ada yang nasibnya lebih buruk dari kita juga banyak gitu. Siap. Yang belum kaburan ya jangan kabur. Kalau ke dokter biar itu apa? Enak gitu. Oke ya. Kalau ada apa-apa. Ini Bismillah, ini mau pulang ya, udah kangen keluarga ya. Semoga prosesnya lancar. Oke oke. Sama minta tolong sama agent gitu, gimana saya ganti majikan atau gimana gitu nggak? Enggak, saya cuma ambil pintas sendiri. Jalan pintas sendiri aja ya. Mungkin juga pikiranmu, mungkin juga aku ngomong juga nggak ada gitunya, tapi ya jalan pikirannya lah. Ada pikiran nggak begitu? Mungkin saat telepon sama agent atau gimana digubris enggaknya gitu kan, nggak tahu gitu ya. Ada sembitas pikiran seperti itu? Ada, tadinya mau telepon 199. 1955. 1995 itu. Terus? Tapi nggak jadi lah. Terus temanku yang udah kabur itu udah kabur aja ngapain? Gitu. Nah, alhamdulillah ya. Nah setelah sampean ini yang terakhir ya, sampean ke Taiwan berapa kali? Sekali itu? Saya banyak kali. Berapa kali? Berapa kali yang resminya? Pertama resmi di Taichung 3 tahun. Losdol. Terus? Udah itu ke Tangsue 3 tahun. Losdol. Terus yang ketiga ini. Yang ketiga ini karena ya Allah dapat majikan yang begitu, jadi sampean cari jalan pintas. Oh oke. Nah setelah kabur itu sampean gimana itu perjalanannya? Alhamdulillah. Mulus atau gimana? Mulus, alhamdulillah langsung dapat kerja. Tapi pertama kerja itu cuma 4 bulan. 4 bulan. Resmi datang. Terus pindah lagi terus. Udah itu kerja di Pintung sampai lama itu 2 tahun 4 bulan neneknya meninggal. Terus yang terakhir ini berapa tahun? Yang kedua, ketiga. Yang ketiga di Taipei jaga nenek juga setahun 4 bulan. Terus yang ketiga di Yamisan. Yamisan ini. Jadi itu pindah sampai 4 kali baru dapat majikan selama 5 tahun ini ya Mia? Iya. Itu kerjanya apa kok sampai 5 tahun gitu? Saya kerjanya jaga nenek, jaga kakek, sama bersih-bersih rumah ya. Kayak di kebun, kayak jabut rumput juga. Tapi majikannya alhamdulillah cuma 3 orang doang. Baik gitu ya. Gajinya berapa kalau boleh tahu? 25 ya. Itu udah pakai agent ya? Udah. Agent ambil 1.000. Agennya baik ya? Agennya nggak mau tahu, dia ambil duit udah nggak mau tahu urusan. Misalnya saya sakit 1.000 ya? Iya. Sakit apa dia suruh datang ngantarin saya ke rumah sakit juga nggak datang. Datang ya wis. Yang penting sampai sekarang lancar perjalanannya ya. Sampai 5 tahun itu tadi kisahnya gimana kok ditinggal terus meninggal gitu ya? Kisahnya itu saya kan ngomong sama majikan saya mau pulang. Udah itu dia ambil resmi datang, saya disuruh saya ngajarin sampai 4 bulan disuruh ngajarin. Udah itu kata majikan mungkin berat gaji 2 orang kali. Dia ngomong sama aku, ya udah kalau kamu mau ganti majikan. Minta job ada, tapi aku tinggal di rumah job agen itu Filipina. Di situ belum dapat majikan, kakeknya udah meninggal. Ya Allah, berarti ditinggal berapa hari aja udah meninggal gitu ya? Nah yang terakhir ini 6 bulan ya Mia? Yang 6 bulan. Ini 6 bulan. Ini sudah keputusannya udah pasti mau pulang ini ya? Pasti. Karena gini ya Mia, maksudnya untuk teman-teman para swasta ya, yang setahu saya kalau udah ex Taiwan yang swasta itu susah mau balik lagi gitu. Jadi pikir-pikir, nggak pikir-pikir dulu gitu. Udah nggak pulang ibadah. Itu ngurus orang tua, karena orang tua udah tua gitu lah. Alhamdulillah, jadi pulang nanti memang mau istirahat terus ngibadah sama ngurus orang tua ya. Alhamdulillah. Selama ini jadi teman-teman jangan kira kabur itu enak gitu ya. Jadi memang perjalanannya itu sampai tadi ganti berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kali ini ya. Tapi alhamdulillah ya disyukuri ya. Nah, untuk teman-teman yang resmi khususnya ya. Iya. Jangan kabur lah. Kalau bisa jangan kabur ya. Iya, kalau bisa jangan kabur. Walaupun gaji gede tapi itu membutuhkan. Kabur itu kalau sakit susah, nggak punya akses, lagi bayar mahal gitu. Iya. Amin, alhamdulillah sukses ya sampai pulang. Alhamdulillah. Amin. Semoga prosesnya lancar. Minta doanya sama teman-teman. Iya,
saya minta doanya buat teman-teman, doain saya proses saya lancar, nggak ada halangan apa-apa. Amin, amin, sampai makasih. rumah sehat walafiat, ketemu keluarga di rumah. Amin, makasih atas informasinya ya. Ya. Thank you. Halo sayang, halo sayang, halo sayang. Ya, iya, iya. Ini ceritanya mau tanya juga dari resmi sampai ke swasta itu gimana ceritanya gitu? Resminya berapa tahun? Enggak, cuma 3 bulan aja. Yang pertama dulu kan pernah ke Taiwan berapa kali? Ketiga kalinya ini. Ketiga kali ini. Ya, yang pertama itu di Kaohsiung. Kaohsiung. Dol. 3 tahun ya. Alhamdulillah Dol pulang. Di pabrik tahu. Terus kedua? Yang kedua itu di asli pindah sih aku dulu pas kedua kali itu di New Taipei aslinya. Terus di sana itu sebulan tok karena itu apa majikannya jahat lah. Majikan jahat terus iya, minta tolong agensi. Alhamdulillah. Di majikan di sana sebulan langsung diurus, alhamdulillah dapat baik agensinya. Baik ya, ditempatin di Chungli 3 tahun. Di sana finish terus pulang berangkat lagi. Itu finish ya. Jadi 6 tahun itu finish ya, ya Dol. Finish. Alhamdulillah. Terus yang ketiga kalinya itu apa? Pengennya sih pas kita perjanjian ya pas di PT kan aku bilang aku ngomong sama PT-nya, kalau aku jaga kakek, aku nggak mau ada neneknya. Kalau jaga nenek, aku nggak mau ada kakek. Pokoknya kalau ada dua-duanya aku nggak mau. Ya ada salah satu, kata PT-nya iya. Terus pas tanda tangan kontrak itu. Tanda tangannya kontrak itu apa? Tanda tangan kontrak itu isinya itu iya jaga kakek. Cuman 5 orang, ada 5 orangnya aku, ada majikan cewek cowok, terus ada anak kecilnya 1 umur 5 tahun sekolah, terus kakek stroke, tapi kan stroke masih ringan bisa gitu. Ringan iya. Terus berlimanya aku. Selama terbang ke sini itu ternyata 9 orang aku satu rumah apartemen kecil. 9 orang? Iya, itu ada cucunya 2, mantunya 2, terus anak laki-lakinya 2. Terus ada neneknya juga. Neneknya itu gimana? Neneknya itu sehat sih, masih bisa mandi sendiri masih, tapi dia punya penyakit gula darah sama stres. Waduh. Nah, itu dikarenakan kerjaannya terlalu banyak dan amannya tuh setiap hari gimana gitu ngomong sama teman-teman. Iya. Terus itu kan 3 kakek sama nenek terus aku. Terus neneknya itu tiap hari itu nyari masalah terus. Ya aku ya nyuntik insulin juga sih, ngerawat dia juga. Ya kan. Jadi ngerawat 2 orang ternyata iya, ya. Dibohongin sama PT ya? Iya kayak gitu. Terus ya majikan sih baik ya. Tiap hari itu ngasih tahu kalau nenek itu ngomong yang enggak jangan didengerin. Tapi kan kita kan 24 jam sama mereka ya. Ya kita nggak mau dengerin gimana ngerjain ini salah, itu salah, ini dibentak, itu dibentak, ngerjain ini disuruh ini udah dikerjain salah, itu salah, terus aja tiap hari 24 jam kayak gitu terus. Kalau kakeknya sih baik, ya baik banget. Terus agensinya sih setiap seminggu sekali sih telepon ya, katanya kamu yang sabar di sana, aku tahu itu neneknya nggak baik katanya. Terus tiap hari aku nangis terus di sana. Terus akhirnya tuh sampean mau pindah majikan, ngomong sama agen nggak? Enggak, waktu itu aku karena agensi juga kayaknya itu baik ya, majikan juga baik, tak pikir-pikir ya udahlah, mungkin udah nasib di sini. Terus kalau nggak betah ya mau nggak sampai finish 3 tahun, tadinya sih begitu. Terus tiap hari dipikir, terus tiap hari nangis, terus akhirnya ya gimana solusinya. Terus aku kan mikirnya kan ini udah terakhir ke Taiwan ya. Terus ada juga temen banyak itu yang swasta juga ya, terus jadi kepikiran ikut gitu ya. Terus aku minta nomor agensi. Oke, setelah kamu kabur itu berapa kali pindah majikan, Mei? Baru 2 kali ini. 2 kali? Iya, yang pertama itu aku langsung ke majikan kan. Aku ditawarin
ditawarin kalau majikan ini cocok sama kamu, kamu bisa digunain semaunya kamu katanya. Terus di situ kan jaga Sensen, dia pakai oksigen 24 jam sama sedot dahak. Terus aku di sana itu ternyata cocok. Memang majikanku itu yang tak rawat itu kan masih muda, masih umur 58 tahun lah. Dia itu aslinya itu cerewetnya minta ampun, terus minta itu minta ini ibaratnya. Karena kan di rumah kan cuman pembantu top dia enggak, istrinya di luar negeri, anaknya juga di luar negeri. Di sana ada adiknya, tapi adiknya kalau siang kerja. Terus jadi serumah itu sama Sensen itu ya. Sensen itu dia yang bayar juga dia kan. Akhirnya di Sensen ini pun 5 tahun gitu ya, dengar-dengar tadi. Ya, 5 tahun. Terus tadinya kan aku kan karena pengen pulang kan, tadinya disuruh 6 tahun. Terus aku 5 tahun di sana itu hampir 5 tahun lah, kurang 3 bulan. Itu aku ngomong ntar habis konien aku pengen pulang kataku ya. Terus dianya itu aslinya itu takut aku mau pulang, soalnya kan dia udah cocok kan, orangnya kan cocok-cocokan, udah cocok sama aku. Diganti dikasih pembantu resmi aja nggak mau, sehari nggak mau, itu nggak mau. Pokoknya ganti berapa orang resminya itu? Ya kalau selama aku di sana itu nggak tahu, mungkin 10-12 orang itu 10-12 orang itu orang resmi. Iya. Dia nggak mau dianya. Itu kadang 2 hari pernah itu ambil dari Indo ya, udah datang dari Indo, ambil proses 4 bulan sampai sana juga, baru kerja 2 hari majikanku nggak mau. Iya. Dengar-dengar kan, ini ya, dengar-dengar ini ya maaf itu maksudnya terlalu losonya gitu ya. Iya, tapi orangnya minta ampun, kan orangnya cocok-cocokan. Oke. Ya, dengar-dengar ini tadi katanya kamu tinggal pulang malah dia meninggal ya. Iya, terus aku kan bilang kemarin itu kan adiknya ngomong kalau kamu pengen pulang ntar kurang 6 bulan itu harus ngomong, soalnya ntar mau ambil baru, ntar kamu yang ngajar biar maksudnya siap-siap gitu. Maksudnya kalau ditanganin anak baru itu kan dia nggak mau, harus belajarin, ngajarin gitu. Harus ngajarin yang baru katanya. Terus aku terus kemarin itu tak pamitin katanya aku pengen pulang habis konien katanya. Terus majikanku ya nggak bisa nyegah ya, terus akhirnya dia usaha nyari pembantu baru. Udah berapa kali itu udah 2 orang udah 2 orang ke nyobain 2 hari nggak mau, terus nggak ya sebulan lebih lah setelah aku bilang mau pamit itu malah meninggal. Ya. Terus akhirnya ya kan aku kan niatnya memang habis konien pulang, terus akhirnya aku nyari majikan baru kan, terus 6 bulan ini gitu ya. Yang bulan ini bener ini mau pulang? Iya. Ini aku tanya lagi loh ya sebelum masuk. Kalau mau pulang nanti ya benar-benar dipikir dulu, kalau memang oke ya tak proses boy gitu. Iya. Semoga prosesnya lancar. Terus ini pesan buat teman-teman gimana? Buat teman-teman yang masih resmi ya, diusahakan jangan kabur lah, orang kan nasib nggak tahu ya, nasibnya beda-beda, jangan tergiur. Yang kaburan itu gajinya gede tapi resikonya juga gede di sini. Iya. Kalau orang kaburan kan kalau sakit nggak punya askes kan, itu kita kalau bayar di rumah sakit itu mahal. Kalau bisa ya maksudnya sebelum kabur itu ya nyari solusi, maksudnya minta bantuan dulu sama agent sama 1955 Depnaker gitu ya. Itu kalau mereka itu nggak nahanin ya monggo kalau mau kabur. Iya, oke siap. Terus ini di rumah alhamdulillah ya sukses ya, dari modal-modal dari sini. Ya alhamdulillah, dulunya nggak punya apa-apa, sekarang udah itu. Maaf ya aku tanya tentang keluarga sebentar aja. Alhamdulillah suaminya masih utuh? Masih utuh dari pertama kali. Alhamdulillah. Udah punya anak? Udah. Jadi saling ngerti ya? Ya udah SMP ini tahun ini lulus. Ya dari kerja dari sini bisa nyekolahin dia kan di pondok. Tadi Mbok dengar kalian itu usahanya memang bareng-bareng gitu ya? Sama suami dari nol semuanya ya?
Ya aku dari nol sih, dari nol tadinya nggak punya apa-apa sih. Kerja di Alhamdulillah, Taiwan. alhamdulillah. Di sini bisa kebeli rumah juga bisa bangun. Oke, siap. Makasih atas informasinya semua. Ya. Ini kalau boleh tahu Mei, gimana? Keluarganya masih utuh nggak? Alhamdulillah status saya janda. Alhamdulillah. Statusnya janda ya Allah. Ya, Nggak apa-apa lah. nggak apa-apa lah, sabar. Tadi sempat berebes mili, nggak apa-apa. Ini semuanya demi keluarga. Nggak, ini nanti tak tutup, jangan khawatir. Nah, ini video ini nanti saya mau nge-share ya untuk teman-teman gitu. Jadi tak blur gitu ya. Jadi tak blur aja. Untuk pesannya untuk teman-teman, kalau bisa jangan kabur tadi ya. Karena kabur itu juga nggak ini. Tapi juga karena ada kalian begini, ya karena ada kalian begini, yang teman-teman resmi juga bisa kebantu. Kebetulannya apa? Misalnya kalian mau pulang, mau cuti, mau apa, kan otomatis majikan sementara memakai kalian, bener nggak? Kemarin kan tadi yang bilang, ada bilang karena gantiin yang resminya datang sampai pindah. Berarti kita juga harus terima kasih untuk mereka-mereka ini ya guys ya. Jadi antara resmi dan swasta itu sebenarnya nggak ada ininya. Maksudnya tuh menurut saya lah, jangan saling mengatakan gimana, karena kita dua-duanya saling membutuhkan ya. Jadi untuk teman-teman yang resmi, semoga kalian mendapatkan majikan yang baik, ya kan, sukses sampai pulang. Untuk yang swasta juga, semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan dan majikan yang baik gitu. Proses pulang lancar, jangan sampai kena Pak D gitu ya. Teng-teng, nah kita ini sekarang lagi penungguan. Ya, dadah dulu dong. Wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa ya jaga kesehatan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam segala hal, dan sukses pulang membawa sukses. Amin. Nah, untuk teman-teman hari ini Mbok Em mengasih informasi untuk teman-teman yang dari resmi menjadi swasta. Nah, keluh kesah mereka, kenapa mereka itu pengen memilih jalan swasta itu karena bukan pilihan ya guys ya. Ada yang majikannya nggak baik, ada yang nggak pernah buat mereka istirahat. Kan kita ini bukan robot gitu loh guys ya. Jadi pilihan mereka kabur itu karena telepon majikan, telepon 195, telepon agensi, telepon penerjemah nggak digubris gitu. Jadi pilihannya itu mereka kabur aja lah, karena aku ngomong pun sabar nggak dibantu ganti majikan itu. Sebelumnya jangan lupa ya dicekluk dulu agar kalian tahu informasi setiap harinya dari Mbok ya guys ya. Nah, lanjut lagi. Nah, kaburan swasta itu bukan pilihan. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa pesannya Mbok lebih baik jangan kabur dulu, karena kalau sudah kabur kalian bisa menyesal, nggak bisa kesini lagi. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa ngomong baik-baik dulu sama agensi atau telepon 195 agar kalian bisa diganti majikan di sini ya. Nah, pesan lagi untuk teman-teman yang resmi, kalau bisa sih jangan memilih swasta, karena swasta itu ya lari ke sana lari ke sini, belum bayar jobnya, belum bayar taksinya, belum kalian kalau sakit itu nanti mau lihat dokter susah gitu ya. Jadi dan untuk teman-teman yang resmi jangan nyalain yang swasta ya, karena mereka itu kabur bukannya pengen cari uang banyak atau gimana, enggak. Mereka ada alasan tersendiri, karena kesini pun membutuhkan biaya yang gede. Jadi seandainya pas waktu itu majikannya nggak bagus atau ya gimana lah, itu bukan, kalau seandainya aku lapor takutnya dipulangin ya kan, nggak lapor saya di sini terlalu capek tersiksa gitu. Nah sekarang itu intinya kalau untuk teman-teman yang resmi ya jangan marah ya. Untuk teman-teman yang resmi itu sekarang kalian kalau mau pulang itu susah, kenapa? Karena nggak ada gantinya kalian. Mau ke sini tuh masih belum ada yang masuk ke Taiwan. Jadi biasanya apa yang bisa membantu kalian tuh teman-teman yang swasta, bener nggak? Jadi untuk teman-teman nggak ada bedanya. Kita Mbok nggak membedakan kalian resmi atau swasta, yang penting kalian selalu diparingi kesehatan, kelancaran dalam segala, dan pulang sukses, sehat, sukses, amin. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.